objek barat yang kita bahas persoalannya di episode sebelumnya. Kita lihat biasanya dia merenung di lokasi ini. Mudah-mudahan kita bisa untuk mendapatkan beberapa kata-kata renungan sebagai penutup daripada video etika bisnis ini. Relatif, ya, relatif kembali tenang, angin kembali tenang, ada suara koko ayam, ada suara air, ya, itulah perubahan. Cerah, matahari bersinar, tidak ada angin ribut, tidak ada angin kencang. Saya objek barat di dalam soal itu. Soal kemarin tentang masalah kerupuk bawang dan kerupuk ubi, ya kan? Dan yang sekarang ini tertidur gitu ya. Saya tidak menyalahkan kondisi ini atau situasi apalah namanya, tapi yang saya ambil adalah hikmah daripada tertidurnya usaha bisnis itu. Dari situ saya mendapatkan suatu renungan. Kok bisa seperti itu? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan lanjutan, saya bisa mengatakan ternyata etika itu sangat penting. Sebagai praktisi kecil-kecilan, etika itu sangatlah penting. Malah untuk ukuran besar barangkali antar negara, makanya ada barangkali ASEAN, ACTA, masyarakat ekonomi Eropa, Euro, begitu ya. Semua itu untuk mendapatkan keseimbangan dua belah pihak. Tapi kembali ke tadi yang saya katakan,
Saya tidak mencari-cari kesalahan, dimana siapa yang salah, kondisi apa yang sedang berlaku, berlalu, berjalan. Saya hanya mengambil hikmah untuk renungan. Dari situ menambah wawasan dan pengetahuan plus ilmu-ilmu, sehingga saya bisa menyuguhkan suatu suguhan berbentuk ilmu pengetahuan yang disebut dengan etika bisnis. Nah, jadi itu hikmah. Yang kedua, jika memang yang akhir-akhir ini kan sering disampaikan, merdeka belajar, maka selayaknya pula lah dibarengi dengan merdeka mengajar sebagai sinkron, kan gitu ya, agar ada sebuah sinkron seperti mana kita berawal dari etika bisnis kemarin itu. Seharusnya merdeka belajar juga harus diimbangi dengan merdeka mengajar. Barangkali dari titik itu kita akan dapat sebuah rumusan positif. Nah, tentunya bahasa merdeka di sini bahasa merdeka positif ya. Merdeka belajar, posisi positif, pemikiran positif, dalam artian positif. Dibikin pula lah merdeka mengajar, tentu dalam artian yang positif pula. Nah, ketika itu equilibrium atau kesinkronan diperoleh, saya kira itulah pewujudan daripada asah, asuh, asih, take and give antara sebuah proses belajar dan mengajar. Satu hal lagi ya, sebuah renungan yang bisa kita ambil dari pembelajaran etika bisnis ini. Ternyata etika bisnis ini telah mengajak kita menuju jalan tengah. Di sana ada moral, pesan-pesan, ada keinginan, kerinduan
dari dua belah pihak. Itu yang saya sebut. Akhirnya sebenarnya yang harus kita cari dari siapapun dia adalah jalan tengah. Oleh karena itu menyadarkan kita etika bisnis ini mengajak kita ke sebuah jalan tengah, dan jalan tengah yang lurus. Barangkali dalam pemahaman keyakinan saya, jalan lurus mardatillah. Ini yang disebut dengan yang penguasa langit pun merestuinya. Berpikir dengan memakai akal sehat tentunya akan mendapatkan kebenaran. Dengan kata lain, kebenaran itu kita peroleh apabila akal pikiran kita sehat. Maka kita peroleh kebenaran. Sejalan dengan itu pula, ketika kita memperoleh kebenaran, seharusnya kita malu apabila tidak mau menyatakan. Bahwa kebenaran itu seharusnya menyatakan kita untuk mengakui bahwa sebenarnya penguasa langit dan penguasa bumi itu pasti ada, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa langit dan bumi beserta segala apa yang mengambil tempat di kedua langit, bumi, dan di antaranya. Saya kira sekian. Mohon maaf, saya Oge Barat dan juga Yakub Huta Barat. Ini saja yang bisa saya berikan dalam renungan ini. Mari kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi opini publik. Selamat pagi opini publik. Iya, oke Pak. Iya, betul Oge Barat ini. Sehat, oke. Saya
Oke. sarapan lain-lain. Oh, lagi sarapan ya? Ya, ngopi lah. Lagi berarti lagi semangat ini pagi ini ya. Silakan. Iya. Oke. Berkenan dengan topik kita ya. Ya. Lokasi wisata antara geliat ekonomi dan ancaman pandemi COVID-19 ya, atau peluang penyebaran COVID-19 kan gitu ya. Ya. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan dua terdahulu ya. Ya. Yang tentang masyarakat kita ini yang dibilang penyakit sosial ya gimana ya, ada ciri kita nih bangga sebagai pembangkang masyarakat kita, sepertinya bangga sebagai pembangkang gitu ya, taat aturan itu kampungan seperti itu kira-kira. Jadi bersikap pandangan enteng. Betul. Kalau bahasa Arabnya pasif namanya ya. Kalau bahasa Jermannya tarung bule. Tarung bule. Oke. Iya kan? Nggak masuk asam dengan garam. Nah, dalam kondisi situasi masyarakat yang seperti ini, itu disertai pula dengan para pemangku kebijakan yang ya modelnya model himbauan. Kita tidak cukup dengan himbauan. Kalau himbauan itu sesuai dengan semboyan kita tipi pasir lah, anak kaki pasir. Ahoy, kan gitu lah himbauan itu. Iya betul. Nah, jadi tidak ada istilah ahoy lagi di sini. Angin sepoi-sepoi. Ya, yang sepoi-sepoi kan gitu. Yang seharusnya tim gugus itu, apalagi kalau kita kaitkan dengan dinas pariwisata ya kan? Iya. Mereka juga istilahnya harus apa namanya itu, keras sedikit ya, keras sedikit lah. Iya betul. Jadi harus ada pengendalian gitu ya. Bahasa beko-bekonya controlling, bukan monitoring. Controlling seperti apa yang maksudnya? Oke. Controlling itu definisinya adalah monitoring yang disertai dengan pengawasan, pengendalian tindak lanjut gitu. Apakah itu terlaksana di lapangan? Iya. Nah, itu yang disebut dengan controlling. Agak pandai-pandaian sedikit ya kan? Iya. Tadi misalnya gini, Bayu cerita, dia udah sampai ke Sibolga. Iya. Pengen juga jumpa sebenarnya yang mana ada Bayu cerita. Iya. Ya, udah dapat informasi ombak akan naik kan gitu. Iya. Badai akan tiba-tiba menyerang gitu. Sebenarnya kita jual kan alam kita kan, destinasi wisata itu. Betul. Nah, seharusnya ini dikemas, diberikan informasi oleh dinas pariwisata bekerjasama dengan BND kan itu. Kapan orang ke pantai berlibur Iya. dengan kondisi ombak yang bencana 4 meter kan itu adalah Iya. nanti naik pula kalau naik sampai minggu ini pulau Musalah kan gitu. Sampai di sana angin kencang. Gelombang besar. Iya. Jadi seharusnya ada kerjasama antar dinas, antar lembaga-lembaga kan di teknis ya kan, menginformasikan kondisi-kondisi. Ya kan kita jual kan pariwisata itu menjual keamanan, gitu. Iya. Kenyamanan. Kenyamanan itu. Nah, tambah satu lagi kesehatan. Betul. Ya betul. Nah, jadi bagaimana mau orang mau bergeliat ekonomi kalau dia seperti ini was-was kan gitu ya? Apalagi ini masa pandemi ya. Iya. Jadi oke lah, silakan dilihat ekonomi dengan tatanan kehidupan baru. Itu pun tak mereka mengerti. Kan gitu.
Padahal yang dimaksud lakukan geliat ekonomi, lakukan geliat produksi, tetapi utamakan keamanan, kesehatan. Kan itu istilah new normal itu. Iya. Orang Untuk mengedepankan protokol kesehatan. yes, itu dia. Iya. Tapi kan nyatanya nggak gitu. Konon lagi sebelum dan sebelum ini ya, sebelum new normal, kita itu merasa nggak ada apa-apa, nggak sampai itu ke sini, kira-kira seperti itu. Iya, bahkan Anda mengartikan bahwa di normal ini sudah nggak ada lagi masalah gitu. Itulah aku bilang makanya tarung bule kan gitu. Taruh bule ya. Nggak masuk garam sama asam kalau tarung bule tuh. Akhirnya tidak terasa kan? Nggak terasa hambar dia kan. Awak berikan nasihat, awak berikan masukan, awak pula dinasihatinya, ya kan? Dengan fatwa-fatwanya, kan? Iya. Anehnya disertai lagi dengan beberapa tokoh. Kita disimbolkan tentang krisis apa? Krisis contoh ya, Iya. krisis Komandan ya. kepemimpinan, apa stok ketokohan gitu ya. Iya. Beberapa tokoh-tokoh kita yang tidak apa, yang formal seperti dulu ada Jamil Panggabean, ada apa namanya itu Ustadz Jafar Utagalu, kan udah meninggal semua, nggak ada lagi tokoh-tokoh. Iya. Siapa yang mau ditokohkan itu? Yang mengaku toko banyak ya. Banyak. Itu yang buka-buka itu. Toko semen itu. Jadi itu serba paradok kita ini di sini ya, antara yang diawasi dengan yang pengawasannya sama-sama nengel kan gitu ya. Iya. Itu ya. Jadi sangat miris lah bunga-bunga. Jadi apa yang mungkin harus dilakukan ini ya, kan dengan kondisi masyarakat kita yang membandel saat ini ya, apa yang perlu dilakukan pemerintah seharusnya, tidak hanya seperti oke bilang tadi, nggak seperti apa namanya angin berhembus ya, ya hanya bisa dinikmati himbauan-himbauan aja gitu. Nggak ada himbauan di situ. Tindakan apa yang perlu dilakukan? Apakah perlu ya pengusiran paksa atau bagaimana ini? Keras perlu keras, tapi jangan kasar. Beda keras dengan kasar. Ya seperti apa ini? Oke. Tegas itu pasti gitu. Ya. Ya, kalau kasar itu macam gaya halak kita lah. Kami ini kan. Jadi artinya kan ya bagaimana ya, sambil mendidik nih, memberikan informasi ini kan dalam teori komunikasi ya, seperti mengapa tahu tuh. Bagaimana supaya pesan itu sampai kepada telinga orang dan orang lain mau melaksanakan apa yang diinformasikan, kan gitu sebenarnya. Iya. Itu yang sebenarnya. Apabila itu terjadi, itu disebut tegas. Ya. Tapi ini kan nggak sampai. Kenapa seperti ini? Kok nggak ada sebuah perubahan di masyarakat kita kan gitu? Apa mereka nggak baca koran? Apa mereka nggak nengok TV? Apa mereka nggak mendengar RRI? Iya. Satu kata berjuta telinga kan gitu. Berarti berkurang telinga itu ya. Itu dia. Dan dalam kondisi sekarang telinga kan nggak ditutup, yang ditutup cuma mulut sama hidung kan. Kok nggak difungsikan itu? Mata kan bisa melihat, Betul. telinga kan bisa mendengar, Betul. tapi nggak berfungsi kan. Nah itu yang saya katakan, aku tahu bule pada banyak ini. Cocoknya diapakan lah ya, digoreng apa nih, disambal apa nih yang cocoknya, sambal rendang kan. Ya kan? Apakah kebandelan ini juga dilakukan oleh para pelaku usaha juga? Kalau Anda melihat ini. Wah iya, betul. Tidak ada etika. Padahal sebenarnya ada. Bisnis itu pun punya etika. Ya. Ada etika bisnis. Ada ajaran-ajaran moral di situ. Ya. Kenapa kita senang mendapat keuntungan ketika orang menderita?
Ya kan, psikopat berarti semua kita yang berniaga ini kan mati rasa kan. Itu namanya psikopat itu namanya itu, mati rasa gitu. Tidak bisa lah berharap kita lebih tinggi lagi pendapatan kita di kondisi sekarang ini. Ya sekedar hidup oke lah gitu. Tapi kalau udah wah ini kesempatan jadi dalam penderitaan orang namanya itu kan. Ya kan? Gak ada etika, ya kan? Gak ada moral di situ. Kalau dibilang dia nggak tahu kondisi ini ya pasti tahu kan, nggak mungkin nggak tahu gitu. Terlalu tahu dia, itu yang saya katakan, dia memanfaatkan kebodohan orang kan gitu. Iya. Janganlah seperti itu. Masing-masing kita ini menjadi tugas dia malamkan berdakwah gitu ya. Berikanlah apa yang kamu miliki, walau satu ayat pun kebenaran itu gitu. RRI pun kan itu prinsipnya tuh. Baik. Menyampaikan informasi kebenaran kan gitu. Betul. Ya. Memberdayakan masyarakat, menyatukan wilayah Republik ini bersatu pandang kan gitu dia. Iya. Saya kira itu mudah-mudahan Oke. ya kan. Seperti pagi-pagi ini dulu. Udah minum bang, udah sarapan. Rencana habis ya. Saya kira itu dulu ya. Oke. Tentunya mohon banyak maaf ya. Iya. Ya nggak enak juga kalau pagi-pagi lagi udah. Udah menggerutu ya. Ini kan masih belum lama kan kita masih suasana apa namanya masih ada lah ya, lebaran apa Iya, uap-uapnya Ramadan itu kan enggak lah harus lepas. Ada dulu 11 bulan lagi kita mau Ramadan lagi kan. Betul. Jangan langsung habis kan gitu ya. Oleh karena itu saya Oya Barat minta maaf atas apa namanya barangkali kurang pas dengan telinga pendengar tadi ya. Iya. Siapapun dimanapun berada ya keinginan hati adalah menyampaikan yang terbaik sebenarnya untuk pemikiran kita. Saya kira itu mengabdi. Oke. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Ya, itu dari OD Barat ya, telepon terakhir di Opini Publik sesi kedua di pagi hari ini. Baik pendengar, tentunya semua berharap ya seluruh aktivitas masyarakat dapat berjalan normal sehingga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk ya akibat pandemi COVID-19 ini. Namun di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa kesehatan itu ternyata lebih berharga karena ketika kesehatan Anda mulai terganggu, apapun jenis aktivitas yang Anda lakukan tentunya akan terasa sangat sulit untuk dijalankan. Setidaknya kita harus patuh dengan anjuran pemerintah, terutama soal protokol kesehatan, karena kita ketahui bersama bahwa virus COVID-19 ini adalah musuh kita bersama yang tak terlihat di kasat mata, sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan tanpa juga harus merasa cemas yang berlebihan. Demikian opini publik pagi ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk hari ini. Opini publik selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda esok hari dengan topik yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Lintas Tapanuli. Yang baru saja gabung di line telepon, di ujung telepon sudah ada. Selamat pagi opini publik. Selamat pagi makin gabung. Selamat pagi Oge Barat, apa kabar nih hari ini, sehat? Sehat pagi makin sarapan lemas. Amin, syukurlah kalau sehat ya. Ya masih minum air putih. Iya, yang penting udah ada yang masuk yang hangat-hangat ini. Iya. Baik, tapi yang pasti sehat ya Oge Barat ya. Alhamdulillah. Amin, syukurlah. Oke, silakan ini beri komentarnya untuk Oge Barat, silakan aja. Mengenai apa? Mengenai di sini dalam hal kurang tegasnya gugus tugas dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan juga masyarakat ada yang tidak mau tahu ya dengan bahaya COVID-19 sehingga aturan protokol kesehatan menjadi terabaikan gitu, gimana menurut Oge Barat? Iya. Ini kan kemarin pagi juga
sudah kita sampaikan juga. Jadi akhirnya kita ini saling menyalahkan dan Iya. saling menyalahkan antara pemangku kebijakan gitu ya dengan masyarakat. Di satu pihak pemangku kebijakan kita ini kan bahasa kita di sini angin-angin ciri ayam. Iya. Sementara karakter masyarakat kita yang saya sampaikan kemarin itu seperti tarung bule. Tahu kan tarung bule itu kan? Ya, kalau bisa dipertegas biar masyarakat juga lebih tahu. Tarung bule itu kan kemarin saya sampaikan tidak masuk dia garam dengan asam. Iya kan? Ambar aja dia kan. Maka dia pakan nggak boleh kayak gini ya, tarung bule ya kan gitu ya. Dinasihatin dan bisa dikasih tahu nengel, cara bilang nengel, Ngeyel. nengel gitu kan. Awak pula dianggap yang paling bodoh. Kan semalam saya lihat Iya. apabila patuh, ada kecenderungan sekarang kalau kita patuh itu dianggap kampungan gitu. Jadi ada kepandangan tengan. Iya. Nah itu dia. Ini boykot satu kapal, kan kita kan satu kapal ini kan. Iya, benar sekali. Satu orang bocorin kapal cengkelan kita semua kan gitulah dia. Akhirnya sekarang apalagi bobol kapal kita yang selama ini kapal zona hijau kan gitu ya. Udah pecah tuh. Sekarang apalagi bobol menggaruk-garuk kepala lah apa jadinya kan. Bingung kok nambalin gitu ya. Tiap hari berhalu-halu ya kan, menyumbang pemikiran atau sumbangan hati bagaimana lewat RRT ini supaya Betul. ada teman berbagi gitu ya. Sebenarnya dia banyak yang tahu ini sebenarnya. Nggak ada. Tapi tidak mau tahu. Iya itu lah dia, ini yang paling parah ini. Iya. Parah itu makanya disebut ini tarung bule kan gitu. Iya. Malam saya pun ikut kajian ya, pakai masker sendiri pakai masker. Awak pun yang kena bully. Aduh, kau yang bodoh, tahu aku yang ketinggalan zaman itu kan. Iya, pelototinnya pula awak, senyum-senyumkannya kan. Macam orang Makan. perhatian kalau dilihat gitu. Iya, jadi cuma orang kampung lah, kampungan kan awak yang pakai maskernya kan gitu. Padahal macam pemerintah sudah berkoar-koar gitu ya, capek ya teriak-teriak pakai masker, jaga jarak. Enggak Rajin- juga lah kan. Lagi-lagi. Gimana capeknya? Hah? Enggak pun maka aku bilang angin-angin kayak ayam. Jadi gimana ini menurut Oge Barat untuk memberikan Buktinya mana? Enggak ada lagi halu-halu itu. Dulu kan di setiap masjid itu 5 kali satu hari itu. Setelah selesai sholat sampaikan itu, ya kan? Oke, yang lucunya orang dengan halo-halo ini ya kan. Kalau orangnya pun suaranya macam aduh godain kita dong kayak gitu ya. Tidak tersampaikan pesan apa yang mau disampaikan gitu ya. Itu Masyarakat jadinya lah. sulit mencerna. Makanya kemarin kan saya bilang ada dari komunikasi. Pakai hati. Iya. Oh, tindakan-tindakan kontrol itu kan saya katakan kita ini nggak cukup lagi dengan himbauan. Iya. Apalagi Gimana nih? model kita di sini kan kalau himbauan ahuy kan itu kan himbauan itu. Oh, di sana. Oh di sana nggak main lagi itu model karakter kita yang seperti ini kata Oke, umum. jadi apa yang harus dilakukan pemerintah daerah ini agar bisa tersampaikan dan penderita atau positif COVID itu tidak tambah di daerah kita? Bahkan saya katakan sebelumnya jangan menyerah tulang kan gitu. Ingat lagi gitu ya kan? Iya. Tapi jangan pula di kolom, sembunyi di kolom, kena juga itu. Itulah dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa sembunyi. Iya, benar. Sebenarnya
kita bukan karena stres karena penyakitnya. Iya. Stres ning karakter bangsa awaknya ya. Yang Plus parah lah. bangsa plus 62 gitu ya. Iya kan. Ucap-ucap. Iya. Nggak nyampe gitu. Di kopi setelah kami ini ya anak-anak di tiap malam prestasi ya kan gitu ya. Masih berkeliaran gitu. Berkeliaran. Dulu masih ada pas Satpol PP itu, dulu tot mobilnya itu kan. Ini nggak ada lagi kan nggak angin cing ayam. Jadi apakah setelah kejadian ini ada positif gitu ya, Ge ya? Kemungkinan warga menjadi disiplin karena adanya positif atau sebaliknya tetap bersikap tidak mau tahu. Itu yang saya katakan. Kenapa lah harus kena kita baru sadar? Iya, kalau sadar gitu ya. Cepatlah bertobat. Kenapa? Apakah mau menjelang kematian baru bertobat? Kan janganlah. Di zaman COVID ini menyeramkan ya. Kita lebih bagus menjaga kan. Iya. Kan kemarin kita bahas tentang perekonomian, dilihat ekonomi. Ya kan? Justru tak ada beda dari sama kita. New normal dan sebelumnya pun normal lagi kita kan gitu. Perasaan zona hijau nih kan gitu. Kita di tepi pantai nih, mandi laut selesai tuh kan gitu kan. Karena juga tahun kan gitu ya. Pecah lah telur itu ya. Pecah lah, busuk lah. Oke, kita cuma berharap semoga tidak bertambah itu ya, Ge. Apa ini yang akan disampaikan kepada pendengar kita? Silakan aja. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan udah terjadi ya. Iya benar. Kalau sudah terjadi masih bersyukur, tanda kesyukuran itu tetap kita berjaga, doa jalan terus kan gitu. Jangan pula dengarkan berita-berita baik, berita RRI, baca koran, nengok TV supaya jangan tertinggal awak, ya kan? Supaya jangan nampak awak pura-pura tahu, padahal sebenarnya Tidak tahu. Allah nggak tahu semua. Udah nggak tahu, tidak mau tahu pula itu parah. Dia pula yang paling banyak komentarnya, ya kan? Di nasihat-nasihatnya pula, ya nggak ada itu katanya. Udah seluruh dunia nyatakan ada, ya kan? Dia pula nggak ada. Iya. Lucu kan? Seluruh dunia pandemi itu definisinya ketika seluruh dunia kan gitu. WHO udah bilang itu. Iya. Dia pula lagi debat bersama bercerita kan bingung pula nengok kawan awak pikir kan gitu. Kali aja udah apa? Gimana ya? Kebal mungkin kayak. Butek dengan kamu kebal. Baik, ini stressingnya yang sebelum kita berpisah silakan aja. Gimana? Apa itu? Yang terakhir ini penegasannya. Cuman Mungkin ada yang mau ya disampaikan, makanya komentarnya ya yang saya berharap kepada pemerintah kita, pemerintah daerah ya kan, jangan bosanlah, jangan katakan terserahlah, nggak usah bisa ini kita mengurus bangsa nih, nggak ada istilah terserah, maju terus kan gitu, pantang mundur kan gitu. terserah gitu. Iya, apa boleh buat begini lah tingkah laku masyarakat kita, sabarlah, Iya. ya kan, terus nanti akan diterima pahala orang-orang petugas-petugasnya kan menjadi pahlawan semuanya. Betul. Ya, jadi artinya ini kan kemanusiaan, kan? Tragedi kemanusiaan. Oleh karena itu, mari kita berbagi. Lewat apa? RRI pun seperti itu kan. Siang malam terus buka itu COVID-19 terus, tangkap bencana, tangkap darurat. Kan tujuannya kan demi itu sebenarnya. Oleh karena itu mari kita bersatu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa diberikan, kan gitu. Walaupun kita dibully, apa boleh buat lah, ya kan? Betul sekali. Ya, Tuhan saja lawan kan gitu aja. Kita nggak perlu melawan gitu. Itu apa? Virus yang dilawan ya, Oke ya. Iya, itu yang lawan kita. Dia kan karena bodohnya sebenarnya mereka itu ya. Ya, jadi cuma pura-pura pintar kan gitu.
Jadi saya pikir tetaplah semangat, RRI juga tetap siarkan terus. Terima Ya kasih. kan? Dan Jangan menyerah. tulang. Ya, jangan menyerah tulang kan gitu ya. Heeh. Ya, kemudian juga para petugas kesehatan itu musibah, tetap hati-hati juga. Ini kita simbolkan paling terpadat loh. Berarti interaksi physical distancing-nya paling Kecil tapi padat gitu ya. kecil tapi padat. Makanya saya bilang kapal tengah menjerit, kita menjerit nih. Iya. Dia kan bekerja di Sibolga, tempat tidurnya di Tapteng, kan sama aja. Maka saya katakan Sibolga Tapteng itu dua sisi mata logam. Secara Makanya admin aja yang bisa gitu ya. iya, makanya apa ya, para pemangku kepentingan di daerah ini harus bergandeng tangan. Betul sekali. Jangan pula macam yang dulu ya. Sekarang agak misalnya memang kelihatannya kan. Pakai kata agak ya. Iya. Jadi saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Apa boleh buat warga DKI karakter kita, jangan menyerah tulang. Dengan semangat terus, apapun posisi Anda sebagai pemangku di dalam apa nih, gugus ini ya kan. Oke, baik. Sebagai masyarakat kita seperti inilah ini yang bisa sumbangkan ya kan. Ya, saya bersama RRI walaupun habis pulsa ya kan. Terima kasih Ya, saya kira itu yang Iya, bisa tetap sampaikan sehat, pagi tetap ini. semangat, ya. Menggerutu pun awak nggak ada juga gunanya, terpaksa juga lah. Dihalu-halukan juga. Oke, Ya, baik. ini terapan masak nih. Oke, baik. Ya, Selamat terima untuk kasih. harapan Oke Ya. Barat. Selamat Ya. sehat, salam Ya. sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian pendengar dari Oke Barat ya, yang sudah berikan komentar yang bersama kita di Opini Publik, sekaligus juga telepon kita yang terakhir edisi hari ini di Opini Publik. Yang paling penting ya untuk kita ketahui bersama, tetap disiplin, dan kata kunci dari disiplin itu adalah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, karena hanya dengan cara ini saja kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19, karena dikatakan juga oleh Ketua Gugus Tugas itu ya, Yuryanto yang mengatakan, Yuryanto, jika kita semua pakai masker, dikatakan ya potensi penularan dari COVID-19 ini hanya 1,5%. Jadi marilah kita tetap pakai masker, karena masker untuk semua. Jangan lupa masker yang dipakai itu tidak lebih dari 4 jam. Ya, masker kain maksudnya. Hingga di sini opini publik kita. Selamat pagi dan tetap di Pro 1 Radio Tanggap Bencana COVID-19. Baru saja Anda mengikuti opini publik.